Rembang, 24 Januari 1916, lahirlah seorang anak bernama Sudirman. Sudirman tumbuh menjadi anak yang soleh dan cerdas. Di taman siswa, Sudirman mengampu pendidikan. Hingga dewasa, dia mengajar di sekolah Muhammadiyah. "Loh Pak, kau sudah pulang?" tanya istri Sudirman yang bernama Afifah. Mereka menikah pada tahun 1936. "Iya Bu, sekolah ditutup oleh tentara Jepang." Beberapa lama kemudian, Sudirman berhasil menjadi sangikai. Sekolah pun kembali dibuka. Matur suwun. Karena didampingi oleh seorang tentara Jepang, Sudirman berbohong dengan menggunakan bahasa daerah, menyuruh petani mendahulukan keperluan keluarga terlebih dahulu. "Apa yang kau katakan?" "Menyuruh mereka menyerahkan semua padi yang mereka miliki kepada pemerintah," jawab Sudirman. 3 Oktober 1942, Sudirman mengikuti Osamu Seirei, sebuah pelatihan militer pembela tanah Jawa. "Bu, Bapak dikirim untuk pelatihan militer di Bogor oleh Pak Patih." "Tapi Pak, kaki dan mata Bapak itu kurang sehat," ucap Afifah khawatir kepada Sudirman. "Tidak apa-apa Bu, pengalaman ini pasti ada gunanya. Ibu ikhlas ya." Sudirman meminta izin kepada istrinya. Berbulan-bulan Sudirman diasah keterampilan bela diri dan bersenjatanya dalam sebuah pasukan bernama Peta. Tahun 1944, Sudirman diangkat menjadi Daidanko. Mayor Imam bergegas menyerahkan surat komando kepada Letnan Kolonel Isdiman. Bom mitraliur dan dum-dum dijatuhkan di sekolah. Kolonel Isdiman terkena serangan tersebut. Sebelum wafat, dia berpesan, "Teruskan perjuanganku." Gugurnya Letnan Kolonel Isdiman seakan membakar semangat juang para prajurit di Palagan Ambarawa. Strategi mengusir sekutu dari Ambarawa dibuat oleh Jenderal Sudirman. Pukul 4.00, dengan perlahan mereka maju mendekati markas sekutu. Serangan dilancarkan secara terstruktur dan serentak. Hal ini membuat mereka berhasil mengusir sekutu dari tanah Ambarawa. November 12, Sudirman diangkat menjadi Panglima TKR pertama dengan musyawarah. Beberapa hari setelah memperingati Hari Jadi TNI, Sudirman jatuh sakit. Para dokter sepakat bahwa Sudirman mengalami tuberkulosis. Seakan Tuhan memberikan tambahan waktu, Sudirman berhasil melakukan operasi paru-paru untuk kembali melanjutkan perjuangannya, berjuang untuk bangsa Indonesia. Seakan tak jera, Belanda kembali menyerang tanah air kita. Pesawat berterbangan, gemuruh ledakan terdengar kembali di tanah air kita. 19 Desember 1948, agresi militer Belanda menyerang Bandara Maguwo yang kelak menjadi Bandara Adi Sucipto. Serangan Belanda di Yogyakarta menyebabkan dimulainya perang gerilya. Berawal dari Long March bersejarah, Sudirman, Kopral Aceng, Kapten Suparjo, serta dokter pribadinya berjalan menuju Imogiri. Perjalanan mereka terhambat
karena pasukan Belanda sudah bersiaga di daerah Bantul. Kesehatan yang terus menurun membuat Jenderal Sudirman harus menaiki Dokar. Di sisi lain, Belanda menyebarkan propaganda bahwa TNI sudah tak ada lagi. Di balik bayang-bayang, Sudirman memimpin TNI bergerilya sampai harus ditandu karena jalan yang curam tidak memungkinkan untuk membawa Dokar. Desa Wonosari dan desa-desa yang sebelumnya dilewati oleh Pak Sudirman ini telah hancur, seakan Belanda sangat frustasi dan ingin segera mengakhiri perang gerilya ini. Jenderal Sudirman memimpin jalannya perang dari atas ranjang. Serangan 1 Maret 1949 dengan elemen kejutan dari segala penjuru, lebih dari 2.000 pasukan Indonesia menyerang Yogyakarta. Dengan semangat juang, amarah mereka menyerang habis tentara Belanda. Dalam 6 jam, tentara Indonesia berhasil menduduki Yogyakarta. Serangan tersebut membuat dunia tahu bahwa tentara Republik Indonesia masih ada. Dengan ekspresi sedih, Presiden Soekarno dan Hatta dibawa oleh PBB ke Yogyakarta. Kondisi Jenderal Sudirman semakin memburuk. Ditemani istrinya, Afifah, dia berpesan, "Bu, Bapak senang dengan Tuhan memberikan kesederhanaan. Jalan sederhana, dekat dengan alam. Bapak rasa tugas Bapak sudah selesai." "Pak, Bapak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un." 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman mengakhiri baktinya kepada negara. Tanpa sepeser pun upah yang ia dapatkan, hanya berjuang dengan ikhlas dan pantang menyerah hingga akhir hidupnya demi tanah air Indonesia.